Oke, selamat ketemu kembali di pertemuan kita hari ini. Kita akan membahas modus data tunggal pada kesempatan kali ini. Nah, apa itu modus? Modus itu adalah ukuran pemusatan data untuk menentukan nilai yang paling sering muncul dari suatu data. Jadi, kalau misalkan ada suatu data, dikasih kumpulan data, kita mau mencari modusnya, kita lihat nilai berapa yang paling sering muncul dari data tersebut, itulah yang dikatakan modus. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita bahas soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 diberikan data 5,7, X tambah 3, 8, 2X dan 7. Memiliki nilai rata-rata 7. Tentukan berapa modus dari data tersebut. Nah, dari data ini belum bisa kita tentukan berapa nilai modusnya. Kenapa? Karena masih ada variabel X yang belum diketahui. Nah, untuk mengetahui atau untuk mencari nilai variabel X, mari kita jawab dengan katanya diberitahu nilai rata-ratanya adalah 7. Ya, nah nilai rata-ratanya 7 katanya. Mari kita jawab dari nilai rata-rata ya. Kita jawab nilai rata-rata itu adalah jumlah data. Jumlah data dibagi banyak data. Ya. Nah, nilai rata-ratanya berapa? Nilai rata-ratanya kan jadi 7. Udah? Berapa jumlah datanya? Kita jumlahkan datanya. 5 tambah 7 tambah 7 ya. X tambah 3 tambah 8 tambah 2X tambah 7 dibagi banyak datanya semua 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6. Nah, ini kita kali silang, 7 kali 6 itu 42. Yang jumlah bilangan kita tambahkan 5 tambah 7, 12 tambah 3, 15 tambah 8, 23 tambah 7, 30. 30 ditambah X ditambah 2X, jadinya adalah 3X. Kita gabungkan bilangan dengan bilangan, berarti luas kiri 42 kurang 30 sama dengan 3X, berarti 12 sama dengan 3X, berarti X sama dengan 12 bagi 3, X-nya sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4 ini kita ganti ke datanya. Berarti, ya, dari sini, kita ke sini, berarti datanya itu jadinya adalah 5,7, nah, X tambah 3, kita ganti X-nya dengan 4. Jadinya adalah 4 tambah 3, 7, 8, X-nya 2X, berarti 2 kali X. Berarti 2 kali 4. Ini jadinya 8 dan 7. Nah, dari data sini, ini kan sudah tidak ada lagi variabel X. Maka bisa diketahui modusnya itu, nilainya jadinya, nilai modusnya adalah 7. Oke, itu pembahasan untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan bahas soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini adalah soal SBMPTN 2015, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2015. Nah, soalnya adalah Iksan mengikuti 5 kali tes matematika. Nilai 4 tes pertamanya berturut-turut adalah 8, 7, 3, dan 7.
Jika nilai tes terakhir Ihsan diikutkan pada data tersebut akan menghasilkan modus sama dengan nilai rata-rata. Ditanya berapa nilai tes akhir Ihsan. Nah, datanya itu, nilai si Ihsan itu kan nilainya 8, 7, 3, 7. Nah, nilai yang satu lagi, nah nilai tes terakhirnya kita misalkan adalah si X. Nah, dari soal diketahui katanya modusnya sama dengan nilai rata-rata. Modus sama dengan nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Nah, dari kelima data ini termasuk nanti nilai terakhir, bisa kita cari bahwa modusnya adalah 7. Ya, modusnya adalah 7. Nah, kalau kita masukkan modusnya adalah 7, berarti sini modus sama dengan 7 sama dengan nilai rata-rata. Mencari nilai rata-rata adalah jumlahkan semua data, berarti 8 tambah 7 tambah 3 tambah 7 tambah 7 tambah X dibagi 5. Kita kali silang, 5 kali 7, 35 sama dengan 8 tambah 7, 15 tambah 3, 18 tambah 7, 25. 25 tambah X. Berarti kita gabungkan bilangan dengan bilangan, jadinya 35 kurang 25 sama dengan X, berarti X-nya adalah 10. Nah, jadi kita masukkan data nilai terakhir si Ihsan adalah, berarti nilainya adalah 10. Ya, jawabannya adalah E. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, itu kan bisa saja nilai X-nya, kalau seandainya nilai X-nya 8, bonusnya kan berarti ada 2 nanti itu. Nah, nanti coba kalian bahas atau kalian coba sendiri, mungkin nggak nanti ini nilai X-nya atau modusnya 8. Ya, coba nanti kalian coba, kalau modusnya 8, kalau misalkan 8, berapakah nilai X-nya? Ya, lanjut, kita bahas soal yang nomor 3. Soal nomor 3 ini juga adalah soal seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2013. Katanya, soalnya median rata-rata dan modus dari data yang terdiri dari 4 bilangan asli adalah 7. Median, rata-rata, dan modusnya adalah 7. Jika selisih antara data terbesar dan data terkecil adalah 6, maka hasil kali nilai 4 data tersebut berapa? Oke, kita bahas. Untuk yang nomor 3, datanya berarti ada 4 bilangan asli. Kita misalkan datanya adalah X1, X2, X3, X4. Ini sudah terurut, ya. Ini kondisinya sudah terurut. Supaya apa? Supaya bisa nanti kita mencari mediannya. Oke, katanya median rata-rata dan modusnya adalah 7. Ya, berarti dari sini mediannya 7, modusnya 7, dan rata-ratanya juga 7. Nah, karena ini 4 data, ada 4 datanya, maka bisa dikatakan bahwa median itu adalah data kedua dan data ketiga. Berarti median itu data kedua tambah data ketiga bagi 2.
itu sama dengan 7. Ya, ini pasti mediannya nih. Karena 4 datanya, berarti pertengahannya itu adalah data kedua dan data ketiga. Nah, karena dia melibatkan dua bilangan, medianya, maka kita jumlahkan bagi 2. Dari sini kita peroleh bahwa X2, data kedua tambah data ketiga, itu nanti hasil jumlahnya ini kali silang. 2 kali 7 adalah 14. Nah, yang kedua, karena modusnya katanya 7, modusnya 7 berarti bisa kita sebutkan, bisa kita katakan bahwa nilai data kedua dan data ketiga adalah 7. Ya. Jadi dari sini mediannya 7, modusnya 7. Ya, modusnya 7. Nih. Berarti tinggal kita cari data pertama dan data keempat. Nah, dari mana kita cari data pertama dan data keempat? Katanya, selisih antara data terbesar dan data terkecil adalah 6. Ya, selisihnya. Berarti kalau selisih kan berarti X, data terbesar, 4 dikurang data terkecil itu sama dengan katanya 6. Kita pindahkan berarti X4, data keempat sama aja dengan 6 ditambah data pertama. Ini dia. Nah, kita cari. Untuk berikutnya kita cari dari nilai rata-rata. Ya. Nilai rata-rata itu kan berarti jumlahkan datanya. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dibagi 4. Nilai rata-ratanya katanya adalah 7. Nah, X1 kita belum tahu. X2 tambah X3 tadi itu adalah hasilnya ini. X2 tambah X3. Hasilnya adalah 14. Ditambah X4 itu kita ubah. X4 itu siapa? X4 itu tadi adalah 6 ditambah X1 bagi 4. Kita kali silang. 4 kali 7, 28 sama dengan 14 tambah 6, 20 ditambah 2 kali X1. Pindahkan bilangan dengan bilangan. 28 dikurang 20 sama dengan 2 kali X1. 4 sama dengan 2 kali X1. Maaf, bukan 4. Ini 8 ya. Berarti X1 sama dengan 8 bagi 2. X1-nya adalah 4. Kalau X1-nya 4, maka X4-nya jadinya adalah 6 ditambah X1. Berarti X4-nya adalah 6 tambah 4, X4-nya adalah 10. Jadi kalau begitu, X1, X2, X3, X4, datanya jadinya adalah X1-nya tadi 4, X2-nya 7, X3-nya 7, X4-nya adalah 10. Ditanya adalah hasil kali dari 4 data tersebut. Berarti hasil kalinya kita kalikan semuanya. X1 kali X2 kali X3 kali X4 adalah 4 kali 7 kali 7 kali 10. Ini 49 kali 40. Itu nanti hasilnya adalah jawabannya 1960. Ini jawabannya. Jadi di sini jawabannya adalah C. Oke, itulah dia untuk modus data tunggal. Ya. Nah, sekarang kita jawab untuk modus data kelompok. Nah, rumus modus data kelompok itu adalah
modus sama dengan TB. TB itu tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. P itu panjang kelas. Kita bahas contoh soal data kelompok ya. Modus dari data umur pada tabel di bawah. Nah, ini ada tabelnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelompok. Nah, langkah pertama tentukan dulu kelas modus itu di kelompok keberapa. Kelas modus itu terletak di kelompok ke nih 1, 2, 3, 4 di kelompok keempat. Kenapa? Karena dia memiliki frekuensi terbesar. Nah, kelompok keempat yaitu 16 sampai 19. Ini dia kelas modus. Nah, inilah dikatakan dia nanti kelas modus ya. Ini dia. Nah, kita cari rumus modus itu kan rumus modus tadi TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Kita cari komponen-komponennya. Kita cari yang pertama TB ya. Kita cari yang pertama. TB. TB itu tepi bawah. Rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Nah, 16 sampai 19 inilah dikatakan batas bawah. Jadi TB-nya kalau dari tabel ini berarti batas bawah dikurang 0,5. Jadi TB-nya itu adalah 15,5. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D1 ini frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini D1. Berarti itu adalah 40 dikurang 18. Hasilnya adalah 22. D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Inilah D2. Berarti 40 dikurang 16. Hasilnya itu adalah 24. Dan P panjang kelas 16 sampai 19 itu berarti panjang kelasnya 16, 17, 18, 19. Berarti panjang kelasnya adalah 4. Nah, jadi kita gunakan rumus modus ya. Jadinya modus sama dengan TB-nya tadi udah, TB-nya itu 15,5 ditambah D1-nya tadi, ini D1 22 per D1 tambah D2, berarti 22 ditambah D2-nya ini 24 dikali 4. Berarti 15,5 ditambah ini 88, 22 kali 4 88 per 46. Berarti ini nanti jadinya 15,5 ditambah 88 bagi 46. 88 bagi 46 itu dapat nanti sekitar 1,5
91. Ya, jadi nilai modusnya ya kita jumlahkan belakang koma, 2 di belakang koma ini 1, 5 tambah 9, 14, masukkan ke satuan, 1 tambah 5, 6, tambah 1, 7, puluhan 1. Jadi modusnya adalah 17,41. Oke, demikian modus data tunggal dan modus data kelompok yang dari tabel distribusi frekuensi. Demikian pembelajaran atau pertemuan kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kirim like and subscribe. Terima kasih.